Ya, bersama saya lagi Wirawida Alam, kita bicarakan tentang sebuah relasi. Ketika ngomongin relasi tentu banyak hal yang menjadi banyak pertimbangan dari membangun relasi tersebut. Dari sisi komunikasi, produknya, membangun relasi antara customer, after sales, service, atau bahkan dari proses interaksi, proses penjualan itu sendiri. Sehingga hal itu perlu di manage dengan baik hubungan relasi tersebut, khususnya hubungan relasi antara pelanggan, sehingga hal itu menjadi poin penting sebuah perusahaan, bahkan menjadi divisi khusus atau bagian tersendiri untuk mendesain ada divisi tentang customer relationship manager. Bahkan ada manajernya sendiri, artinya ini menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya membangun relasi antara perusahaan dengan customernya atau pelanggannya. Nah, ketika ngomongin hubungan relasi dalam manajemen, dalam konteks ini adalah hubungan antara pelanggan, tentu manajemen hubungan pelanggan menjadi hal yang cukup krusial dan paling penting dalam membangun relasi antar kedua belah pihak. Karena tujuan dari customer relationship itu sendiri adalah membangun dan mengembangkan basis pelanggan, dan diharapkan bisa meningkatkan loyalitas dan meningkatkan pangsa pasar yang secara besar, dan efeknya pada ujungnya atau goalsnya tentunya adalah meningkatkan proses penjualan. Karena pada prinsipnya customer itu tidak hanya menginginkan produknya, tapi juga dekat dengan produk dan perusahaan itu. Dengan cara apa? Dengan mendapatkan manfaat layanan yang prima, tempat yang bagus, sehingga pelanggan tersebut ketika membeli produknya merasa tidak di tempat yang asing, atau merasa dia pada tempat yang memang ini kebiasaan saya dan kesukaan saya, sehingga tidak tergantikan, sehingga loyalitas customernya kemudian terbentuk dan akan melakukan pembelian satu berikutnya lagi, sehingga pembeliannya tidak hanya reaktif tapi sustain dan bertahap dan continue. Nah, dan loyalitas dan proses CRM itu sendiri, customer relationship sendiri, ketika ngomongin loyalitas pelanggan berarti bagaimana mendesain pelanggan tersebut berkomitmen untuk membeli barang dan jasa dari retail dan menolak kegiatan pesaingnya untuk menarik dukungan mereka. Maksudnya di sini adalah mereka melakukan pembelian produk dan ke stores-nya itu tidak lagi hanya pertimbangan kebutuhan dan harganya saja, tapi karena sudah merasa nyaman dan loyalitasnya akan timbul, sehingga ketika ada pesaing yang lain menawarkan dengan produk yang sama atau bahkan harga yang di bawah dari yang biasanya dia tempat beli, itu tidak berubah karena loyalitasnya sudah terbangun antara pelanggan dengan produk dan perusahaannya. Kenapa demikian? Umumnya terjadi karena terjadi hubungan yang emosional, di sana melibatkan perhatian pribadi dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa pada saat berbelanja, dan ada program komunikasi mereknya juga berjalan. Dia merasa membeli barang tersebut merupakan bagian dari promosi yang dia manfaatkan dan dia rasakan manfaatnya. Nah, ketika ada program dari komunikasi merek itu sendiri, maksudnya apa? Pelanggan melakukan pembelian itu karena dari endorse atau komunikasi yang kemudian promosi yang dilakukan oleh produk tersebut. Misalnya di sini ada customer data, kemudian mereka melakukan analisa, kemudian melakukan tindakan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga loyalitasnya terbangun. Karena apa? Karena merasakan kebutuhannya sudah dipenuhi oleh produk tersebut, atau bahkan after sales-nya juga ada. Misalnya hal paling basic, perusahaan mengetahui kapan pelanggannya itu ulang tahun, misalnya diberikan promosi atau poin belanja yang sesuai dengan tanggal dia berulang tahun. Nah, mengumpulkan data customer juga menjadi database yang paling penting, karena untuk melakukan target pasarnya pelanggan yang pas seperti apa, data transaksi, daftar kontak pelanggan, referensi pelanggan, dan tanggapannya seperti kritik dan sarannya itu menjadi penting, sehingga bagi hubungan antar pelanggan dan perusahaan bisa optimal dan bisa mendevelop
tidak hanya dari jangka panjang, tapi jangka pendek bisa melakukan perbaikan dari hal sisi yang paling kecil maupun sisi yang paling besar, atau bahkan wilayah yang paling besar sekalipun itu menjadi paling penting. Karena sesuatu hal yang berubah itu, ya perubahan itu yang paling signifikan, karena tidak ada kondisi yang akan konstan terus. Perubahan itu akan selalu ada di sisi pelanggan, sehingga produsen atau penjual harus bisa beradaptasi melakukan perubahan-perubahan hal tersebut. Ada beberapa pendekatan tentunya untuk mengumpulkan data, bisa menggunakan pendekatan biometrik, informasi, memberikan kartu belanja, ataupun memberikan nomor pelanggan secara gratis melalui website dan lain. Ini beberapa tools untuk mengumpulkan data. Tentu ada banyak metode mengumpulkan data pelanggan, karena itu menjadi database bagi perusahaan untuk menyasar dan punya market populasi mana yang harus dilakukan untuk melakukan promosi dan meningkatkan penjualannya. Menganalisa data dan target customer itu juga penting, artinya data mining, analisa market basket analisis, identifikasi segmentasi pasar, bahkan tentu mengidentifikasi pelanggan terbaiknya. Itu menjadi salah satu tools untuk cara menganalisa dari data dan target customer yang ingin di-grab atau yang ingin dicapai oleh perusahaan. Menentukan segmentasinya, pelanggan yang pas seperti apa, produk yang sesuai, dan melakukan checking, crossing itu juga menjadi output dari sebuah analisa dan target customer itu sendiri. Umumnya misalnya ketika dibagi secara segitiga gitu, pelanggan bisa di leveling, ada yang dari lead, iron, gold, dan platinum. Ada banyak penamaan, tapi kemudian saya membaginya kurang lebih seperti ini. Di mana customer yang platinum tentu ada perlakuan khusus dari sisi pelayanannya, tempatnya, kecepatannya. Begitu turun sebaliknya gold, iron, dan lead. Tetapi tetap saja pasar tetap menentukan. Pasar yang paling besar tentunya adalah di level yang paling hijau. Ini perlu pelayanan dan yang efektif dan efisien dari sisi relasinya, tidak menimbulkan cost yang biaya banyak, tapi bisa meningkatkan penjualan. Dengan sisi yang paling profitable tentunya platinum. Ketika ngomongin platinum atau most profitable customer, ketika pada level itu customer juga tidak hanya kita tawari untuk menjadi loyalitas untuk membeli produk kita, tapi ada nilai-nilai lebih dan pengalaman yang kita berikan kepada customer itu. RFM atau resensi frekuensi moneter analisa kemudian biasanya digunakan untuk identifikasi prospek pasar, kapan dan terakhir mereka membeli barangnya, kemudian seberapa sering mereka melakukan pembelian barang tersebut, dan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk belanja barang tersebut. Ini beberapa hal yang paling krusial ditentukan mana sih yang harus dilakukan dan harus dipromosikan sebuah perusahaan untuk menganalisa biar sesuai dan pas dengan yang harus dilakukan oleh manajer relasi. Mengembangkan program CRM tentu banyak cara, ada beberapa tools, beberapa metode, membentuk komunitas, melakukan personalisasi dan customisasi, memberikan pelayanan bagi pelanggan yang khusus karena sering dan loyalitasnya sudah terbentuk dan melakukan pembelajaran yang sudah ditentukan. Program Frequent dan Shopper, ini beberapa metode bagi manajer relasi untuk bisa mendesain dan melakukan portofolio framing untuk menentukan target pelanggan yang dibutuhkan oleh pelanggan itu sendiri, dan barang itu sudah disiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelanggan sehingga loyalitasnya terbentuk, produknya jalan, tidak kemudian berbeda, tapi bisa meningkatkan omset dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Tujuan program CRM itu sendiri tentu diharapkan bisa meningkatkan sales wealth-nya dari best customer, mengubah good customer menjadi best customer, kemudian bisa melenyapkan customer yang tidak menguntungkan atau bahkan merepotkan dengan berbagai metode tentunya. Nah, CRM harus punya, Customer Relation Manager harus punya kemampuan hal itu, mengidentifikasi mana sih customer yang perlu di treatment dan bisa menghasilkan efek yang positif, mana customer pelanggan yang di treatment tidak bisa menghasilkan sesuatu yang positif bagi perusahaan atau meningkatkan penjualan bagi perusahaan itu. Itu pentingnya CRM dalam mendesain programnya untuk meningkatkan
hubungan loyalitas antara produsen dan pelanggan juga tentunya. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana customer relationship itu membangun sebuah relasi terhadap pelanggan yang secara emosional dan rasional tentunya. Itu diharapkan dalam efeknya bagi pelanggan merasakan manfaat dan timbul loyalitas yang emosional dan kontinu dan sustain. Dan bagi perusahaan tentunya produknya laku, omsetnya tingkat, produktivitas karyawan juga tinggi. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.